Yang kelima, ini akan jadi bukti kita ngitung sendiri ini. Oke, sambil dulu. Nah, slide selanjutnya. Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama dari rombongan Abia. Coba slide selanjutnya, ya. Slide sebelumnya maksudnya yang tadi, coba kembali lagi. Abia nomor berapa? Nomor 8, Bapak Ibu ya. Jadi kalau hari ini tugas, Abia tugasnya kapan? 8 minggu lagi. Kembali ke slide tadi. Nah, Abia rombongan ke-8. Slide selanjutnya. Sebelum ini kayaknya. Slide yang sebelum ini. Selanjutnya lagi. Selanjutnya lagi. Nah, ini dia. Minggu 3 Agustus tahun 70 yang tugas sama Yoharif tadi ya, sesuai Pak Anit tadi ya. Berarti minggu kemarinnya tanggal 27 Juli yang tugas apa? Delaya, rombongan 23. Minggu 20 tanggal 20 Juli yang tugas Gamul, Yakin. Terus minggu kemarin siapa? Minggu kemarin siapa? Ini diterus nomor hidup sampai tahun 5 sebelum Masehi. Kenapa kok 5 sebelum Masehi? Itu pas zamannya Zakaria. Jadi imam rombongan Abia melayani di Bait Allah. Selanjutnya, nah, yang ditulis di Lukas tadi Zakaria itu 5 tahun sebelum Masehi. Bila tadi kita hitung lanjutannya terus, minggu kemarin siapa? Sampai 5 tahun sebelum Masehi, ketemu Zakaria itu tugas tanggal 18 September. Tahunnya 5 sebelum Masehi. Nah, terus apa mas hubungannya kalau ketemu tanggalnya Zakaria? Dalam bulan yang ke-6, nah ini kembali ke Lukas ya. Lukas 1 ayat 26-27. Dalam bulan yang ke-6, Allah pergi menurut malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea, ketemu perawan namanya Maria. Ada yang bisa tebak Gabriel ngasih tahu apa ke Maria? Gabriel bilang, Maria, engkau akan mengandung seorang anak, kasih nama Yesus. Nah, Zakaria tadi pas tugasnya itu bakar ukupan, gambarnya hilang dulu. Dulu di sini ada gambarnya imam, bawa ijrik-ijrik gitu. Itu apa tuh mas? Itu buat bakar ukupan, jadi keluar asapnya itu. Nah dulu gereja-gereja pakai semua, pakai itu. Gereja Katolik juga masih pakai, gereja kita nggak pakai seset gawe ijrik-ijrik. Zakaria tugasnya itu masuk Bait Allah ijrik-ijrik, kasih ukupan. Tanggal berapa? 18 September. Pas masuk Bait Allah gini, tiba-tiba muncul Gabriel. Kaget caranya. Gabriel bilang apa? Zakaria, istrimu yang namanya Elisabeth itu akan mengandung. Zakaria ini bapaknya Yohanes Pembaptis. Nah, tanggal 18 September itu Zakaria dapat kabar bahwa istrinya mengandung. Terus di Lukas tadi, dalam bulan yang ke-6, ini maksudnya kalau kita lihat bahasa aslinya 6 bulan kemudian setelah Zakaria terima kabar itu, Gabriel ketemu Maria. Slide selanjutnya. Jadi Zakaria terima kabar dari Gabriel itu tanggal 18 September. Nah, menurut Lukas 6 bulan kemudian Maria yang dapat kabar. Artinya kalau 18 September 6 bulan kemudian tanggal 18 Maret. Betul Pak Ibu? 18 Maret. Oh iya. Jadi Bunda Maria mengandung Yesus mulai hamil itu 18 Maret. Selanjutnya. Nah terus Yesus lahir kapan mas? Nah Maria mengandung Yesus 18 Maret. Mungkin kalau kita
pernah punya anak pasti tahu rata-rata kehamilan itu 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Kalau tanggal 18 Maret ditambah 280 hari, itu ketemunya tanggal berapa? 24 Desember. Loh mas, katanya Yesus 25 Desember. Loh stop, Tuhan Yesus lahirnya siang atau malam? Siang atau malam? Ada enggak Natalan di sini nyanyi siang kudus? Nyanyi yang mesti malam kudus. Kenapa? Karena lahirnya malam. Lah orang Yahudi ini podo orang Jawa. Kalau sudah lewat maghrib dihitung besoknya. Nah Yesus lahirnya 24 Desember malam, jadi dihitung lahir 25 Desember. Menurut Hippolytus tadi hari Rabu. Hitung-hitungan gini kita bisa tahu Tuhan Yesus lahir 25 Desember. Tidak perlu kita cari dokumen lain-lain. Tinggal lihat bait Allah hancur kapan. Yang terakhir tugas siapa? Yarib. Oh durut, sebelum Yarib siapa? Sebelumnya siapa? Ketemu Zakaria tugas tanggal 18 September. 6 bulan kemudian Maria terima kabar 18 Maret mulai mengandung. 9 bulan kemudian 24 Desember lahir. Coba ngomong Natalan itu sesat. Nggak ada Yesus lahir 24 Desember, 25 Desember. Kalau letaknya lahir. Sini ikut katekesi bisa loh. Yesus lahir 25 Desember. Orang Kristen itu gak ngarang-ngarang dino ndak. Kita ini ndak kira-kira kapan ya enake Natalan ya. Agustus tapi semua Desember aja sudah. Tanggal pira ya? Tanggal 1 ae Natalan ya. Ojo 25 cedek tahun baru. Cek perayaannya dulu. Ya wis Natalan 25 Desember. Ada orang Kristen gitu. Ada rembuk model enggak ada. 25 Desember Natalan itu karena Yesus memang lahir 25 Desember. Enggak ada gereja ngambil hari raya orang pagan, Sol Invictus, matahari tidak terkalahkan. Enggak ada kaitannya. Yesus dibilang matahari tak terkalahkan. Bukan. Yesus itu terang dunia. Matahari itu sorok-sorok tenggelam. Yesus tidak tenggelam. Amin. Disangka Gusti Yesus sari. Dipadak no matahari tak terkalahkan. Kita ini Natalan musuh. Mas terus kenapa gereja itu menetapkan hari raya Natal kok baru tahun 336? Kok enggak sejak awal? Itu karena tahun 300-an sudah banyak aliran Kristen yang sesat. Itu mungkin nanti bisa saya bahas di katekesi selanjutnya karena ini berhubung sudah cukup panjang. Tapi mungkin kalau sedikit saja bisa. Tahun 300-an itu sudah terlalu banyak ajaran sesat yang menyerang gereja. Mulai abad pertama saja, ketika masih zamannya Rasul Petrus ini masih keliling khotbah, itu sudah ada aliran sesat yang bawa namanya Simon Magus. Simon Magus ini aslinya muridnya Filipus, tapi tersesat. Kenapa kok dinamai Simon Magus? Magus itu artinya sihir. Nah, Simon itu kan sihir, pinter sulatan. Lihat bola hilang. Nah, orang zaman itu kalau lihat sulatan ini gumun-gumun, kok iso? Jadi pengikutnya Simon Magus ini banyak. Mujizatnya ya sulatan-sulatan itu. Pengikutnya banyak. Nah, Simon Magus ini punya paham yang agak keliru. Dia bilang kalau Yesus itu tidak lahir sebagai manusia. Alirannya disebut Gnostik. Itu ajaran tahun abad-abad pertama dulu sudah ada penyesatan seperti ini yang bilang Yesus itu tidak lahir. Yesus itu turun langsung dari surga ke gubuk terus ngajar. Nah ini kan bahaya. Kalau orang Kristen mikir Yesus nggak lahir dari perawan Maria, loh, berarti Yesus bukan manusia, nggak sesuai dengan iman Kristenan. Belum lagi ajaran-ajaran Arianisme, Nestorianisme, Diosisme, Adopsionisme, banyak ajaran sesat yang menyatakan
Yesus itu begini, Yesus itu begitu. Yesus lahir itu bukan Allah, tapi manusia saja. Banyak ajaran-ajaran model itu. Nah, ketika ajaran-ajaran itu sudah terlalu banyak, gereja berusaha melawan itu. Tahun 336 ditentukan Natalan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Kristen itu merayakan Yesus lahir sebagai manusia. Sungguh manusia, sungguh Allah. Lahir dari perawan Maria tanggal berapa? 25 Desember. Harus diperingati, harus dirayakan. Kalau ada gereja nggak Natalan, coba diperiksa lagi. Weh bro, kok nggak Natalan? Mungkin mereka jawab, oh Natal itu hari rayanya berhala. Lebih demen kalau mereka jawab, oh Yesus udah lahir, Yesus dari surga langsung turun. Tambah-tambah, oh ya gereja sesat. Jangan ikut gereja-gereja gitu. Kalau gereja nggak mau Natalan, itu bukan gereja. Itu di luar kekristenan. Katekesi minggu ini mengajarkan pada kita, ngasih peringatan pada kita, orang Kristen itu Natalan. Lek gak Natalan, nggak usah Kristen-Kristenan gitu. Pakai judul lainnya aja. Kalau Kristen juga Natalan. Itu sama kalau orang Indonesia 17 Agustus. Kalau orang Indonesia nggak mau 17 Agustus, nggak usah orang Indonesia, ya kan? Loh, bayang Bapak Ibu, negara ini terus bilang saudara-saudara sebangsa setanah air, mulai tahun 2025 nggak perlu Agustusan, bayangkan. Terus kita nggak Agustusan. Anak saya Salaras itu mungkin besok besar nggak tahu kalau Indonesia itu merdeka tanggal 17. Nah kalau Natal nggak dirayakan, anak-anak kita ini bisa-bisa nggak tahu kalau Yesus itu lahir 25 Desember, lahir sebagai sungguh manusia sungguh Allah. Itu pentingnya Natal. Jadi ya memang bisa dibuktikan bahwa Yesus lahir 25 Desember, bukan karang-karangan, bukan hari rayanya pagan. Nah, ada yang mau tanya? Boleh. Untuk